Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Omega Trader System, yaitu channel yang membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan seputar dunia investasi saham. Hari ini saya akan mencoba untuk menganalisa salah satu emiten saham yang bernama Perusahaan Gas Negara Tbk atau dengan kode sahamnya bernama PGAS. Perusahaan Gas Negara Tbk ini termasuk salah satu perusahaan yang berada di berbagai kategori indeks, yaitu termasuk ke dalam Liquid 45, kemudian juga GII, MBX, Kompas 100, kemudian Sedikit Hati, ISSI, kemudian indeks 30, kemudian juga termasuk ke berbagai indeks lainnya seperti indeks High Dividend 20, yaitu salah satu indeks yang memberikan dividen yang cukup tinggi kepada para investor, kemudian juga termasuk ke dalam indeks BUMN 20 karena memang perusahaan gas negara merupakan anak dari perusahaan BUMN Indonesia. Kemudian jika kita lihat juga di sini tanggal pencatatannya berada di tanggal 15 Desember 2003. Dengan perusahaan gas negara Tbk ini didirikan pada 1 Februari 2005 dengan nama firma LGN Eindhoven and Co. Corporation Gravenhage dan melantai di bursa saham pada 15 Desember 2003. PT Perusahaan Gas Negara Tbk ini memiliki visi untuk menjadi perusahaan gas nasional terkemuka di dunia untuk masa depan yang berkelanjutan dan kedaulatan energi nasional. Adapun bidang usaha dari PT Perusahaan Gas Negara Tbk ini yaitu bergerak pada sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi. Kegiatan utamanya meliputi pendistribusian dan juga transmisi gas bumi ke pelanggan industri, komersial, dan juga rumah tangga. Jadi cukup banyak sektor yang dinaungi oleh perusahaan ini. Kemudian juga jika kita lihat di harga sahamnya pada Desember tanggal 4 hari Jumat kemarin, ya. Nah, itu berada di harga Rp1.450 per lembar sahamnya atau turun 5 poin atau turun 0,34%. Hal ini tidak terlalu buruk jika kita lihat pada awal tahun 2020 di mana penurunan yang cukup dalam pada saat terjadinya pandemi COVID-19. Jika kita lihat di sini sebelum turun di awal tahun 2020 itu berada di harga terendahnya itu di 2110, kemudian harga terendahnya itu juga berada di harga 695. Hal ini memberikan indikasi bahwasanya kemungkinan besar harga saham ini akan kembali ke harga normal di awal tahun 2020 di mana sebagian besar dari berbagai perusahaan untuk saat ini, khususnya di perusahaan-perusahaan yang memang tidak terlalu terkena dampak dari COVID-19 ini, mulai kembali ke harga di mana di awal tahun 2020 tersebut. Untuk itu, kepada teman-teman yang mungkin ingin mengambil kesempatan di harga saat ini untuk naik kembali ke harga di mana harga 2160 seperti di awal tahun 2020 tersebut, masih bisa untuk kita ambil posisi di harga saat ini, yaitu di harga 1450 di mana dapat Anda cut loss jika harga turun berada di harga 1300 ataupun 1350. Kemudian juga jika kita lihat kemungkinan besar harga dari saham ini akan melonjak naik seperti halnya di harga awal tahun 2020. Jadi masih ada sekitar 1000 poin ya. 1000 poin atau sekitar 800 poin atau sekitar 10 sampai 50% mesti kita mengambil keuntungan di emiten ini. Kemudian jika kita lihat di kondisi finansialnya atau kita lihat di segi fundamental perusahaan ini, status dari perusahaan ini cukup baik di mana selama pandemi ini meskipun tidak terlalu positif, tetapi return of assetnya ataupun pendapatan dari aset bersih yang dimilikinya itu tumbuh sebanyak 0,95%
meskipun tidak banyak tetapi setidaknya bisa mempertahankan kondisi pada saat itu. Kemudian juga return of equity-nya ataupun pendapatan dari modal bersih yang dimilikinya itu tumbuh sebesar 2,8%. Kemudian gross profit margin-nya ataupun margin laba kotornya itu berada di 31,98%. Kemudian laba margin dari operasionalnya itu tumbuh 14,67%. Kemudian laba bersih atau margin laba bersihnya itu tumbuh 2,48% dari laba kotornya 31,98%. Sehingga meskipun tidak mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, tetapi setidaknya bisa dapat untuk menutupi segala beban-beban operasional maupun beban-beban kewajiban dari perusahaan ini. Kemudian jika kita lihat dari valuasinya, yaitu earning per share-nya itu berada di Rp43,7 per lembar sahamnya, dengan price to book value-nya itu di 0,93, berada di bawah 1 ya, 1, sehingga cukup baik untuk kita lihat dari segi valuasi ataupun dari penilaian para investor. Kemudian juga di sini juga kita lihat dari price to earning-nya 33,18 kali, di mana harga dari price to earning-nya itu merupakan 43,7 EPS dikali dengan 33,18 adalah harga dari harga saham tersebut. Sehingga jika kita ingin mendapati modal kita kembali, maka kita harus berada ataupun 33 kali mendapatkan dividen agar modal dari saham yang kita beli di perusahaan ini kembali sebagaimana modal yang kita keluarkan untuk membeli saham ini. Jika kita lihat juga di sini current ratio-nya juga cukup baik, di mana berada di 2,6 kali ataupun 268%, di mana perusahaan ini mampu untuk menutupi segala beban-beban kewajiban jangka pendek yang mereka miliki dengan equity ataupun modal bersih yang mereka miliki yang cukup besar, dan juga utang jangka panjang yang dimiliki ataupun DER yang debt to equity ratio yang mereka miliki juga cukup tidak terlalu buruk, yaitu hanya 1,6 kali ataupun 168%, karena masih di bawah 2 ya, jadi tidak terlalu buruk meskipun memang hal ini dapat dijadikan sebagai patokan beban yang bisa saja menjadi beban bagi perusahaan, tetapi hal ini masih bisa dihandle karena sebagian besar dari perusahaan-perusahaan lainnya kadang-kadang memiliki utang jangka panjang yang lebih dari 2 kali ataupun lebih dari 200%, tetapi perusahaan ini hanya memiliki 1,6 kali ataupun 168%. Adapun jumlah dividen ataupun jumlah pembagian dari harga dividen yang dibagikan kepada investornya pada tahun 2020 ini berada di angka Rp41,56 per lembar sahamnya, di mana berarti perusahaan ini meskipun dalam kondisi pandemi ini tetap membagikan dividen yang cukup tinggi, karena memang perusahaan ini berada di high dividend 20 ya. Kemudian jika kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya, perusahaan ini dari tahun sebelumnya terus membagikan dividen yang cukup besar, dan yang terendah itu pada tahun 2018 dan tahun 2020 ini. Oke, jadi ini tidak bermasalah terlalu besar ya, meskipun sedikit pada tahun 2020, tetapi tetap konsisten membagikan dividen di setiap tahunnya. Kemudian juga jika kita lihat dari segi teknikalnya, saham ini diberikan sinyal oleh beberapa indikator yang ada gitu, seperti RSI ataupun Relative Strength Index. Kemudian juga ada indikator moving average dari periode 10 hingga periode 200 eksponensial, di mana indikator ini memberikan sinyal kepada emiten ini bahwasanya investor selayaknya masih layak untuk membeli perusahaan ini gitu, di mana indikator tersebut memberikan sinyal 100%
bahwasanya harga akan beranjak naik gitu. Jadi jika kita lihat juga dari segi teknikal maupun segi fundamental, saham ini cukup baik. Bahkan menurut saya sangat merekomendasikan perusahaan ini bahwasanya harganya akan beranjak naik ya, akan beranjak naik. Kemudian jika kita lihat pada pembukaan hari Jumat kemarin, kita lihat pada tanggal 4 Desember kemarin bahwasanya ada sedikit penolakan harga terendah di sini ya. Di sini berarti kita telah menumbuhkan supportnya itu di sini di harga 1440, harga supportnya ini harga terendahnya untuk saat ini, sehingga kemungkinan besar harga dari saham ini akan naik ya, akan naik ketika menyentuh support ini. Kemudian juga harga ataupun resistennya itu berada di harga 148. Apabila menembus 148, kemungkinan besar akan naik terus menuju angka yang lebih tinggi. Tetapi bagi para investor yang memiliki mindset berinvestasi jangka panjang, tentunya hal itu tidaklah bermasalah, karena selain dapat mendapatkan keuntungan berupa dividen, tentunya dalam beberapa tahun ke depan juga harga dari saham ini akan melonjak naik ya. Jadi jika kita lihat juga setelah masa-masa pandemi ini mulai mereda, kemudian berbagai sektor industri mulai membaik, apalagi perusahaan gas negara ini memproduksi gas yang memang kebutuhan utama dari berbagai sektor ya, dari berbagai kebutuhan, baik itu kebutuhan konsumsi ataupun kebutuhan produksi seperti yang dibutuhkan perusahaan-perusahaan pertambangan maupun perusahaan-perusahaan lainnya. Kemudian jika kita lihat dari beberapa berita-berita yang ada mengenai perusahaan ini cukup positif, apalagi ditunjang dengan perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan BUMN atau perusahaan milik negara, di mana tentunya ada jaminan rasa aman yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lainnya gitu. Kemudian juga yang terakhir, jika kita lihat dari bid lot dan juga ask lotnya ini cukup stabil di mana antara permintaan dan penawaran itu tidak kelihatan gitu permainan harga dari para bandar ataupun market maker ataupun para pelaku spekulasi atau spekulan, di mana untuk saat ini harga sahamnya tentunya terus mengalami permintaan yang cukup tinggi gitu, di angka 1440, yaitu ada 98.389 permintaan lot, di mana tentunya berbanding sangat jauh dengan penawaran lot yang ada saat ini gitu. Kemudian juga ya, harga saham dari perusahaan gas negara ini ya, pernah mencapai titik tertingginya itu berada di harga 3.500, dan titik terendahnya itu pada saat masa pandemi itu yaitu di harga Rp605 per lembar sahamnya, dan sekarang mulai meranjak normal kembali menuju ke awal tahun 2020 ya. Jadi kesimpulannya, untuk saat ini saya sangat merekomendasikan bagi para investor untuk setidaknya dapat memasukkan emiten perusahaan gas negara TBK ini ke salah satu daftar pembelian Anda. Jadi untuk saat ini saya sangat benar-benar merekomendasikan emiten perusahaan gas negara TBK ini. Baiklah, sekian saja dari saya untuk saat ini. Semoga teman-teman dapat mengambil keputusan dengan bijak. Semoga juga teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.